melihat pelantikan dari Kabinet Merah Putih oleh Prabowo Gibran dan kita lihat IHSG juga sudah berada di zona hijau meskipun tadi sempat beberapa saat berada di zona merah. Anda lihat apakah ini berarti investor merespon positif susunan kabinet yang ada, terutama juga Menteri Keuangan ternyata masih dilanjutkan oleh Sri Mulyani? Ya, saya rasa optimisme pasar sudah terlihat dari satu pekan kemarin di mana IHSG rilis sepanjang pekan itu berada di zona hijau dan dilanjutkan hingga hari ini. Saya rasa memang ada optimisme melihat susunan kabinet oleh eranya Prabowo dan Gibran di pemerintahan baru di mana untuk posisi-posisi strategis itu masih dilanjutkan oleh menteri di era Jokowi ada Menko Airlangga, kemudian ada Sri Mulyani, Menteri BUMN juga masih dipegang oleh Erick Thohir. Saya rasa ini yang mungkin menjadi lebih ada gambaran lebih jelas bagaimana arah Prabowo dengan strateginya 5 tahun ke depan. Tampaknya programnya mungkin saja untuk ada proyek-proyek yang dilanjutkan seperti mungkin infrastruktur, kemudian saya rasa fiskalnya juga akan strateginya akan berlanjut di mana ada Sri Mulyani di sana dan ada 3 wamen dibantu oleh 3 wamen. Saya rasa investor melihat ini menjadi hal positif. Terlebih lagi sekarang kondisi ekonomi dunia memang sedang tidak stabil. Dengan adanya Sri Mulyani melanjutkan menjadi Menteri Keuangan, artinya kebijakan fiskal tidak akan berubah drastis. Ini yang sebenarnya awalnya ditakutkan ketika menterinya mungkin tidak dipegang lagi oleh Sri Mulyani. Namun sejak pekan lalu hadirnya Sri Mulyani ke rumah Prabowo ketika diundang dan sekarang disahkan menjadi menteri, saya rasa itu membuat ketidakpastian hilang. Walaupun sebenarnya ada faktor-faktor lain seperti faktor eksternal atau faktor makroekonomi lainnya. Namun saya rasa sentimen mengenai pelantikan menteri cukup signifikan hari ini. Baik, tapi kalau kita lihat sebenarnya memang belum terlalu signifikan mendatangkan dana asing ke dalam negeri begitu. Meskipun kalau kita lihat hari ini sudah terjadi net foreign buy untuk di all market, tapi di pasar negosiasi ini sebenarnya masih terjadi net sell gitu. Dan kalau kita lihat secara sebulan ini juga masih terus melanjutkan net sell gitu. Apakah Anda lihat ada potensi di sepanjang pekan ini aliran dana asing ini akan masuk lebih besar lagi dengan sentimen-sentimen baik yang ada mulai dari pelantikan dari presiden dan wakil presiden juga pelantikan kabinet yang mungkin menandakan masa kerja dari kabinet Merah Putih ini sudah dimulai dan kebijakan-kebijakan yang mendukung market ini mungkin akan hadir sebentar lagi. Ya, kalau melihat sepekan terakhir sebenarnya di all market itu dana sudah masuk 1 triliun lebih. Walaupun memang di negosiasi masih minus sekitar 550 miliar, tapi di regular market itu ada masuk 1,77 triliun, di mana paling banyak juga tetap ke emiten big caps terutama perbankan. Saya rasa ini sebenarnya gambaran bagaimana pasar Indonesia sudah dilirik. Ada faktor internal dan eksternal yang membuat dana asing kembali masuk ke pasar. Faktor internal tentu saja pengumuman pelantikan Prabowo dan Gibran sebagai presiden dan wakil presiden dan juga menteri-menteri, saya rasa ini menghapus ketidakpastian di Indonesia. Namun ada faktor eksternal lainnya yang turun mendukung seperti tren suku bunga di Eropa yang kemudian suku bunganya diturunkan kembali, proyeksi The Fed masih akan menurunkan suku bunga dan tentu saja paket kebijakan stimulus Cina yang diumumkan pada 2 pekan lalu itu kurang direspon positif oleh investor. Sehingga melihat dengan susunan kabinet yang baru, transisi yang mulus dan juga ketidakpastian mengenai menteri dan kabinet yang saya rasa sudah hilang, ini kemudian menarik kembali dana asing dari yang sempat outflow selama 1 bulan terakhir karena adanya perang, ini kembali masuk ke Indonesia. Untuk ke depan saya rasa masih ada potensi untuk dana asing itu kembali masuk mengingat sentimen-sentimen positif yang ada, baik itu dari eksternal maupun internal. Saya rasa sampai saat ini memang dari kondisi ekonomi Indonesia masih cukup baik walaupun tidak masih banyak catatan seperti daya beli masyarakat, kemudian juga PMI manufaktur kita yang lemah, namun dari cadangan devisa kita surplus 53 bulan dan juga ekspor kita yang masih baik, saya rasa itu menjadi hal yang membuat investor itu kembali masuk ke pasar Indonesia. Ketidakpastian itu juga sudah mulai buram dari susunan kabinet, saya rasa sudah bisa terbaca kebijakan-kebijakan ke depan seperti apa dan juga
mulai ada janji-janji mengenai fiskal ya, terutama mengenai pajak PPh badan yang akan didiskon menjadi 20%, kemudian akan PPN itu dilanjutkan untuk terutama untuk properti bahkan dihilangkan 11%-nya itu, ada rencana seperti itu. Saya rasa itu juga menjadi menarik karena kebijakan ini akan mengkompensasi kenaikan 12% PPN di tahun 2025. Saya rasa itu bisa menjadi salah satu pertimbangan investor untuk kembali melirik Indonesia, terutama di tahun-tahun ke depan, apakah kemudian Prabowo ini mampu menjaga konsistensi pertumbuhan ekonomi Indonesia di angka 5% atau bahkan lebih. Saya rasa itu yang kemudian saya yakin masih ada potensi untuk dana asing kembali masuk ke Indonesia. Baik.